Sebenarnya kalau dari segi market, kita harus sepakat dulu bahwa yang kita jual sebenarnya memang idealisme dan inspirasi. Jadi yang menjadi fokus dari Warbani ini adalah mempromosikan inspirasi. Inspirasinya apa? Bung Karno. Jadi siapa yang mencintai nasionalisme ya rata-rata bakal mencintai Bung Karno. Jadi marketnya memang sesempit itu, tapi kami optimis membawa inspirasi dalam setiap produk maupun strategi pemasaran kami. Jadi inspirasi bukan manipulasi. Hadir pada episode kali ini seorang pengusaha muda, pegiat UMKM, Warung Banteng, yang menitik beratkan usahanya di bidang fashion. Dan fashion ini menjual atribut yang bernafaskan nasionalisme. Selamat datang Mas Iwan. Halo Mbak. Ya. Selamat datang. Udah mau datang ke studio kami. Terima kasih ya. Iya, Mas Iwan. Untuk pertamanya kita coba Mas Iwan memperkenalkan diri kepada sahabat Banteng. Oke, saya Iwan, bersama teman saya ada Bung Kome dari Warung Banteng juga dari sebelah sana. Kita senang bisa diundang ke kandangnya Banteng, jadi ini sebuah kesempatan yang berharga bagi kami Warung Banteng sebagai platform usaha yang dirintis oleh beberapa anak muda yang memang seperti yang Mbak sampaikan, kita fokus untuk mempromosikan dan membuat nasionalisme itu relevan, terutama bagi anak-anak muda di zaman sekarang ini. Gitu. Terima kasih Mas Iwan udah datang ke sini, ya kan. Datang ke sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai bisnis UMKM yang Mas Iwan rintis dari awal ya. Kalau boleh tahu itu berdiri di tahun berapa Mas Iwan untuk Warung Banteng ini? Pertama kita cerita dari idenya dulu ya. Jadi Warung Banteng ini berawal dari obrolan dulu antara saya dan Bung Komi persis di tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Kita ngobrol, kita menggarap sebuah pekerjaan yang juga landscape usahanya juga dalam bentuk garmen gitu. Cuman kita punya pain yang sama nih, kita dari kampung, kita dalam masa pendidikan kita itu sangat susah dulu untuk menjangkau yang namanya sekolah. Terus yang kedua, saya dari FISIP, HI, teman saya, Komi, dari ekonomi. Tapi kita punya kecintaan yang sama terhadap yang namanya nasionalisme. Dan nasionalisme ini, kita sepakat juga bahwa salah satu ikon dari nasionalisme adalah Bung Karno. Gitu. Ya udah, itu kita sepakat, ayo bikin sesuatu yang baru dari unit usaha garmen yang sudah kita pelajari selama ini ke dalam satu brand yang bisa dibilang pasarnya sangat sempit, yaitu nasionalisme. Cuman saat itu kita masih kebingungan, namanya mau apa gitu kan, namanya mau apa. Terus bertemulah kita dengan sosok yang bisa dibilang jadi mentor Warung Banteng, namanya Pak Bane. Udah, kalian mau fokusnya memang nasionalisme, apa nih nama yang istilahnya ketika bicara nasionalisme disimbolkan dengan apa? Waktu itu ketika kita bahas nasionalisme, bicara kemanusiaan, bicara tentang Bung Karno, yang selalu beliau ungkapkan sebagai simbol dari persatuan dan nasionalisme ini adalah banteng. Gitu. Gak lain, gak asing adalah banteng. Bahkan di sila keempat pun ada kepala banteng. Dan di biografi Bung Karno pun, di bukunya Cindy Adams, Penyambung Lidah Rakyat, di situ jelas-jelas disebutkan oleh Bung Karno bahwa kalau Thailand punya gajah wajah putih, kalau Burma, Myanmar punya merak, kalau Filipina punya kerbau, koreksi kalau salah, punya kerbau karimau, kalau Vietnam punya ular hydra, Indonesia punya apa? Punya banteng. Muncullah Warung Banteng tepat tanggal 1 Januari tahun 2021, tapi baru sebagai sebuah nama. Ya udah, lambat laun selama 2 bulan proses kita bikin model bisnisnya, target pasarnya, contoh-contoh produknya nanti mau seperti apa. Kita mulai membumi, memasarkan nama Warban ini tepat pada bulan 3
tanggal 18 kalau tidak salah. 18 Maret 2021. Baru ini hampir anniversary-nya nih kalau untuk launching pertamanya di bulan ini tahun 2022. Dan ini sebuah langkah yang ngotot sebenarnya bagi kami waktu itu, karena kita justru lahir di masa-masa pandemi. Cuman kita berharap ketika kita mengusulkan dan mengusung yang namanya nasionalisme, nggak ada kata untuk tidak memulainya dari sekarang. Jadi ayo kita garap ini warung banteng, pasti ada jalan. Kalau saya lihat ini Mas Iwan ini orangnya sangat idealis dan nasionalis ya. Nah, pasti ada strategi market khusus ya, karena saya lihat kalau bisnis apalagi mengkhususkan di bidang fashion, kemudian fashionnya itu adalah nasionalis, ya kan, nasionalisme, mengangkat tema nasionalisme itu kan untuk sekarang ini memang tidak mudah pastinya. Ya. Strategi market pemasarannya seperti apa Mas Iwan kalau saya boleh tahu? Ya kan, jadi Mas Iwan bisa berbagi ke anak muda yang lain ya kan, siapa tahu mau mengcopy paste usahanya Mas Iwan ini. Sebenarnya kalau dari segi market, kita harus sepakat dulu bahwa yang kita jual sebenarnya memang idealisme dan inspirasi. Jadi yang menjadi fokus dari Warbani ini adalah mempromosikan inspirasi. Inspirasinya apa? Bung Karno. Jadi siapa yang mencintai nasionalisme ya rata-rata bakal mencintai Bung Karno. Bukan berarti apa yang kami lakukan ini 100% Bung Karno banget, enggak. Cuman itulah yang sebenarnya kita jual. Siapa yang benar-benar sejalan dengan kita mencintai keindonesiaan, kebersamaan. Dan balik lagi bicara nasionalisme dalam konteks warung banteng adalah kemanusiaan. Jadi yang kami lakukan itu adalah menjual inspirasi yang membuat orang-orang, oh dia kalau dalam bahasa di sini dibilangnya satu warna lah gitu kan, satu warna dengan kami, punya motivasi yang sama dengan kami, ya gak ada salahnya untuk tidak melirik Warban seperti itu. Jadi marketnya memang sesempit itu, tapi kami optimis membawa inspirasi dalam setiap produk maupun strategi pemasaran kami. Jadi inspirasi bukan manipulasi. Iya, berarti memang ini ya, artinya usaha ini didasarkan kecintaan Anda kepada pahlawan proklamator kita, Bung Karno. Ya, saya sangat setuju sekali itu ya. Jadi kita selaku anak muda dengan bidang usaha, ya kan, itu harus tahu sejarah jas merah ya. Jangan sampai kita lupa sejarah. Artinya bahwa proklamator, Bapak Proklamator ini adalah pahlawan proklamator adalah Bung Karno, dan lewat ini ya tentunya ya. Dan ini bicara soal market tadi, jadi di Warban itu kita sepakat bahwa nasionalisme itu sangat relevan. Dan bagaimana salah satu cara untuk membuat ini lebih relevan adalah ketika ini bisa punya manfaat ekonomi. Kita bicara nasionalisme, kita teriak-teriak orasi soal kebangsaan. Lantas apa yang dihasilkan dengan ini? Gitu. Iya, betul ya, sekali. Kita mau ngambil pasarnya di sana. Manfaat ekonominya dari sana, yang nantinya juga manfaat ekonominya ini kami nggak nikmati sendiri sebagai warung banteng. Tapi karena kami juga tadi menafsirkan bahwa nasionalisme adalah kemanusiaan, makanya kami di warung banteng sepakat hasil manfaat ekonomi tadi bisa juga kami bagikan kepada orang-orang yang kami rasa layak untuk mendapatkannya, itu belajar. Tadi yang sempat kita di luar tadi sempat bahas mengenai beasiswa ya Mas Iwan. Jadi ada berapa persen yang disalurkan untuk beasiswa, jadi membantu dunia pendidikan ya. Bisa dijelaskan itu lebih dalam detail seperti apa teknisnya gitu loh. Jadi beasiswa ini kita namakan beasiswa saling bantu. Kenapa saling bantu? Karena motifnya memang untuk membantu. Meringankan. Bukan berarti kita menjadi penyelamat, gitu. Tapi kita membantu meringankan, karena tetap lagi motifnya apa? Kita mau menginspirasi nih bahwa target penerima beasiswanya kan mereka yang secara ekonomi kurang mampu tapi berprestasi. Nah, lantas mereka kan perlu diapresiasi gitu sebagai bentuk pencapaian mereka dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada generasi emas belajar tadi. Namanya beasiswa saling bantu yang nominalnya memang tidak cukup banyak, tidak terlalu besar. Yang penting rutin. 300.000 ya. 300.000 tiap satu anak ya. Setiap anaknya. Dan
Syaratnya seperti yang saya bilang tadi, kurang mampu secara ekonomi tapi punya prestasi. Baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Dan ini sudah kita salurkan di tahun 2021 itu kepada 33 pelajar di Sumatera Utara. Dan saat ini kita sedang melakukan proses tahapan seleksi. Kita membuka 70 pelajar. Jadi target kita sebelum anniversary-nya Warban ada 100 pelajar yang bisa terbantukan ya. Dan ini bukan semata-mata karena kehebatan Warban, tapi ini karena kita sepakat bahwa market kita tadi yang percaya pada Warban mau membeli dan mau berbagi. Kalau saya boleh tahu berapa omsetnya tiap bulan ya rata-ratanya gitu. Kok bisa sampai bisa bantu 130 anak, saya pikir kan itu cukup besar ya gitu. Aduh, ini kayaknya harus tanya dulu nih kepada anak keuangan nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau bicara omset memang belum cukup tinggi, apalagi ini di masa pandemi ya. Tapi kita fokus pada growth-nya aja. Fokus pada peningkatan dan stabil naik ya. Betul. Mas Iwan, ya. Ya kalau sekarang kita melihat dari ininya dulu, ambisinya ya. Kita lahir di masa-masa pandemi, otomatis kita sulit ya Mas ya. Kita harus sadar bahwa punya mimpi itu boleh, cuman kamu harus lihat dulu kondisinya sekarang seperti apa. Banyak juga teman-teman di luar sana yang masih fokus pada kebutuhan primer gitu. Tapi kita tetap seperti yang kita bilang tadi, tetap fokus pada nasionalisme ini agar bisa relevan dan mempunyai manfaat ekonomi. Sejauh ini sih ya masih cukup untuk operasional ya, di kantor kita, membantu kita karena kan kita melibatkan anak-anak yang di sekitaran kantor juga untuk jadi penjaga toko gitu. Masih cukup untuk bayar gaji, editor dan lain-lain, masih cukup. Dan yang paling kita syukuri adalah masih bisa membuktikan komitmen kita bahwa kita harus menyumbangkan sebagian dari penjualan kita, komitmen konsisten untuk menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan seperti itu. Ada tips nggak ya untuk memulai bisnis UMKM ini, Mas? Jadi tipsnya apa untuk anak muda, sahabat Banteng di luar sana? Kan pandemi lagi masih happening ini ya. Kita ingin menggerakkan roda perekonomian bangsa. Tipsnya apa Mas? Kan Mas Iwan ini saya lihat dari nol soalnya, iya kan? Saya sepakat dengan pembukaan yang tadi ya, ketika dibilang bahwa UMKM adalah bukan salah satu saja, tapi faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi negara ini. Dan biasanya di usia saya itu adalah usia-usia yang rata-rata konsumtif gitu. Iya, betul. Tapi kita balik lagi kepada keinginan sendiri bahwa memang sejak dari kecil saya itu sudah punya pemikiran untuk mau apapun pekerjaanmu harus berpikir secara entrepreneur gitu. Lihat ini misalkan lihat lampu, ini gimana nih bikinnya nih, harus berpikir seperti itu. Nah, itu yang kami lihat di Warung Banteng. Jadi kecintaan terhadap Bung Karno bukan cinta buta saja gitu kan, tapi harus ada pembuktiannya. Gitu. Dibuktikan dengan apa? Ya udah, ayo fokus ngambil market clothing yang kebetulan juga mulai dari kuliah kita udah biasa nih, biasanya jadi maklar dulu gitu kan. Aku punya kenalan nih konveksi, ayo ya komunitas atau paguyuban ini bikin di aku, pasti bagus dan pasti murah. Nah itu yang awalnya kita coba terapkan di Warung Banteng. Model bisnis sesederhana itu dulu. Cuman kan balik lagi dari awal memang motifnya mau apa? Yang pasti kalau mau berdagang ya harus untung. Nah, sejauh ini ya nggak untung-untung banget lah gitu. Cuman kita tetap optimis. Kita punya proyeksi 5 tahun ke depan mau seperti apa. Makanya kalau dalam usaha itu kan perlu adanya timeline. Kita sudah mempertimbangkan sejak awal launching di era pandemi 1 tahun 2 tahun bakal fokus pada perkenalan dulu, menimbulkan awareness, dikenali oleh market kita, dicintai oleh market kita, lalu dibelilah pasar produk-produknya kita.
Jadi kalau tadi saya kasih kesimpulan tadi ini ya, tipsnya itu berarti memang berteman itu harus milih lingkungan ya. Akhirnya ada ide ya. Ya, jadi tadi lingkungannya punya lingkungan, ya kan, punya kemudian koneksi, akhirnya jadi muncul bisnis. Betul. Ya kan? Jadi lingkungan memang harus memilih lingkungan kan, betul. karena lingkungannya Mas Iwan orang nasionalis, kemudian ada garment, ya kemudian betul. di apa istilahnya kemudian diciptakan idenya seperti ini. Itulah jadi yang disebut dengan kesempatan akan datang itu ketika kita ada di lingkungan yang tepat. Nah, target marketnya Mas Iwan, ya kan, pasti Mas Iwan waktu bikin konsep itu kan pasti harus ada target marketnya, usianya atau hanya membidik yang kalau warung Banteng ini apakah hanya kader PDIP, ya kan? Jadi bisa dijelaskan, Mas Iwan? Kalau untuk menempatkan target market, kita memang sangat sempit seperti yang saya bilang sebelumnya, fokus pada nasionalis. Jadi mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Bung Karno, mencintai keberagaman, mempromosikan optimisme Nusantara, itu yang menjadi target pasar kita. Jadi kendalanya adalah banyak yang mengasosiasikan kalau bicara nasionalisme itu pasti di tanggal atau di tahun-tahun tertentu gitu kan, baru tinggi penjualannya. Nah itu yang menjadi tantangan buat kami, sekaligus menjadi inspirasi buat kami, gimana membuat tujuan kami yang dari awal ini adalah mempromosikan dan membuat nasionalisme tetap relevan. Jadi orang yang mengklaim dirinya nasionalis bisa membeli, dan yang tadinya merasa nasionalisme itu tidak perlu menjadi membeli dan merasa nasionalisme perlu. Karena apa? Nasionalisme itu kita buktikan dengan adanya misalkan kayak yang saya sebutkan tadi, adanya bukti manfaat ekonomi dari nasionalisme itu sendiri. Jadi kalau orang bilang kan ada market, ada market share gitu. Jadi kita nggak berfokus pada orang yang sudah cinta banget nih sama Bung Karno, cinta banget sama keindonesiaan, tapi kita juga pengen nih membuat orang-orang semakin cinta sama Indonesia. Jadi ada market share yang juga harus diambil. Dan kita bukan orang yang pertama melakukan ini sebenarnya. Cuman kita berusaha untuk tetap lebih autentik sebagai orangnya kader pemikirannya Bung Karno gitu. Jadi nasionalisme itu harus dalam tindakan. Termasuk pemilihan kata-kata di produk kita itu konsisten menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa Sanskerta yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini nih. Ini terinspirasi dari bahasa Sanskerta Tatuam Asi. Kalau ditranslate secara satu persatu kan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Cuman balik lagi, kita mau membuat ini lebih relevan dan konteksnya tentang keindonesiaan. Kita ubahlah pesannya menjadi aku adalah kamu, kita adalah Indonesia. Jadi ada optimisme di sana. Kita tahu Indonesia sangat beragam, tapi pada akhirnya kita sepakat untuk menjadi satu. Dan sesederhana itu. Ini ya salah satu produk yang produksinya yang udah di ini salah satu produk signature-nya kita dan salah satu yang best seller. Topi Merdeka Sejati. Bagus banget. Salam persatuan. Boleh saya coba nggak ini? Boleh banget dong. Boleh diberikan? Dikasih. Boleh banget, boleh ya, Bung ya. Saya harus konfirmasi dulu nih sama bendaharanya nih. Karena mumpung di kamera kan nggak mungkin ditolak ya. Ini karena kita juga main di model, ini modelnya Taslan. Dan ini semua umur, cocok secara fungsi, keren. Pesannya juga dapat di bagus banget. Mas Iwan, apakah ada pesan khusus nih untuk sahabat Banteng, ya kan? Kan Mas Iwan udah menginspirasi, bisa berikan ya pesan khusus untuk anak muda untuk biar kurang lebih bisa seperti Mas Iwan. Kalau dibilang sebagai pribadi saya, sebenarnya belum layak nih memberikan wejangan untuk teman-teman anak muda. Cuman apa yang kami alami sebagai tim di Warung Banteng itu kita fokus pada apa yang kita yakini saja.
kita yakini sejak bertanya nih, bangun pagi bertanya, ini saya mau jadi apa kelak gitu. Dan kami yakin teman-teman pasti pengen berdampak kan kepada banyak orang. Tergantung caranya bagaimana. Nah, kami orang-orang yang ada di Warung Banteng ini adalah orang-orang yang sepakat untuk memberikan dampak kepada orang lain, dan Warung Banteng hanyalah sebuah sarana untuk melakukan itu, membantu lebih banyak pelajar menggapai mimpinya dan membantu nasionalisme tetap relevan secara pop maupun buat mereka yang benar-benar mencintai Indonesia seperti itu. Oke, sejauh ada niat yang mulia, kemudian tujuan yang kuat dan bulat, pasti Tuhan dan semesta alam akan mewujudkannya. Ya kan? Saya dengan Raina Quick dan Mas Iwan undur diri. Salam Merdeka. Merdeka.